Itulah opini tadi, menurut pendapat orang. Jadi kalau tentang orang, jangan kita yang nantang. Kita hanya mengatakan orang yang mengatakan itu. Kita gak sur nih, gak sur, betul-betul gak sur dari tengok bangunan itu. Tapi dengan emosi kita yang kita perlakukan bisa. Cari orang yang sama-sama emosi sama kita. Gitu. Nah, jadi, Bapak setuju dengan mengunggah Pak Juli? Bagaimana Pak Juli? Itulah yang kita angkat. Jangan kita, kalau wartawannya yang buat apa, yang membuat opini emosi, nggak betul. Karena di sumber berita itu nggak tahu. Sumber beritanya siapa? Kalau sumber beritanya wartawan, itu namanya adalah wartawan yang opininya sendiri. Nggak ada namanya. Sumber yang layak dipercaya, nggak ada Pak. Siapa sih yang layak percaya? Sebutkan namanya. Kecuali yang menyangkut tentang keselamatan narasumber itu baru kita tidak boleh kita sebutkan. Contohnya ini, ada orang kayak itu agen narkoba, rumahnya baca narkoba, membuat bertanya, tapi jangan buat nama dia. Kalau membuat nanti pokok nama aku nanti apa itu? Ya itu yang namanya sumber yang layak dipercaya, tidak boleh disebutkan namanya, karena menyangkut keselamatan dia. Menyangkut keselamatan, itulah yang tahu hanya wartawan. Jangan pula wartawan yang ngikusin. Bukan susah. Itu kadang-kadang kita jadi bingung, nggak boleh. Wartawan itu harus bisa memegang rahasia narasumber. Jadi itu tidak boleh. Ya, tidak boleh menyebutkan narasumber yang minta dilindungi. Ya, itu opini. Kemudian ada istilah presentasi nanti news. Di saya ada yang berdiskusi. Berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh wartawan. Dari pendapat opini tadi itu kita lakukan penelitian, dilengkapi dengan data. Nah ini main data Pak. Main data lebih aman dan lebih narasumber nggak bisa. Saya pernah main data, buat kita main data di belakang. Data itu benar. Nggak saya akal-akal misalnya begini. Setiap hari beras dari Thailand masuk ke Sumatera Utara setiap tahun melalui pelabuhan Belawan. Ikan nila masuk setiap tahun. Ikan itu ekspor Pak. Dari mana data kita dapat? Dapatnya dari PT Pelabuhan, PPSA namanya. Satu atap. Data informasi satu atap di PPSA. Belawan kita dapat data. Kita minta data, Bang. Minta data untuk kegiatan hari ini dong. Mereka terbuka. Kita diberi dikasih. Kita cari data itu mana kira-kira yang sangat jago. Saya mainkan di gula. Waktu itu ada larangan gula rafinasi masuk di Sumatera Utara. Saya main gula. Sekian ton gula masuk di Pelabuhan Belawan melalui PTI. Saya nggak ngantem, berita itu fakta. Tapi berita itu tayang, saya dicari-cari sama importir. Ketemu sama NKL, yang kondisi orang kapal. Pak, jangan betul saja. Abang buka balik saja kalau sebagian sekian. Itu saya nggak kata. Ternyata salah sendiri itu permainan pajak. Data ya kan ada dengan harga itu. Data satu tahun jadi 2 ton. Yang tahu kan yang jauh kan beda. Kalau di PHK atau mereka isi. Aku nanti ada begini. Jadi dua kali standar kapal gula. Itu data loh. Saya nggak ada. NKL-nya saya satu amat nama Cina itu pengusaha besar. Lu baca jalan lu tak usah capek-capek buat cerita. Pokoknya lu tinggal hitung berapa kali kapal kami sama lu. Diantar buat saya. Dicari ya. Abang di mana Bang? Data. Jadi berita main data itu fakta akuratnya benar-benar akurat. Jadi jangan ada makanya kan ada istilah bor ya kan, ada orang yang kayak cek ya, wartawan cuma itu. Karena dia nggak tahu main data, mau ngerti nggak tahu apa yang mau bertanya. Saya 3 tahun liputan di Pelabuhan Belawan, baru enak kali di sana. Ada mingguannya, ada hariannya, enaknya setor ya. Datang sendiri ya. Ada dua nih itu di UK ya. Orang dua ini
malunya itu akan bersama. Kalau Mas Jerman di mana? Ini Bang Baru ini datang dari kereta Vespanya, cek mobilnya Pak Giro, tapi datanya orang-orangnya Vespa ya. Bang ini Bang kami tadi sandar. Apa dia? Itu main data. Begitu tarik main data ya, naikkan gaji. Aduh kalau salah naikkan gaji kalau tidak, biarlah gaji kecil dilawan nggak apa-apa. Cuma banyak. Tapi kan bisa kali-kali ke Medan karena kali. Gajinya kan bisa lebih mudah dilawan. Di Medan kita makan gaji pokok, main apa kita nggak bisa menambah kota Medan ini susah. Itu karena di Medan udah permainan pimpinan redaksi kan. Tapi di daerah kan Medan wartawan. Kalau wartawan di daerahnya kawan kita Labuan Batu ini, ya kan banyak raja-raja kecil di bawah. Ini Labuan Batu kecil, raja kecil namanya. Ya. Nah, itu tadi bagaimana untuk sistem apa model-model berita. Ada berita dead news, berita mendalam. Berita mendalam ini ada berita yang sudah tayang, tapi kita perlu mendalaminya lagi. Ini pasti ada yang nggak beres. Kita dalami lagi, ya main data lagi. Jadi kita sudah awalnya, jadi jangan kita kalau ngantang berita kita sudah tayang, itu mainan LSM, Pak. Makanan LSM. Oh, itulah malah LSM yang melakukan jadi news, melakukan pendalaman. Makanan LSM, makanya kalau saya dikasih berita LSM, saya tahan. Ini pasti LSM punya maksud. Kemarin di Labuan Batu ya, Asahan atau Labuan Batu soal data masalah untuk dana stunting ya. Stunting itu orang yang pede-pede itu kan itu jor-joran anggaran untuk stunting kan, penanggulangan stunting itu kan. Wakil Bupati Malang itu sebagai ketua panitia anggaran. Wartawan melaporkan beritanya dari anggaran yang segmental. LSM mainkan kemana anggaran ini? Dia akan mendalami berapa orang yang dibayar. Dia catat cari lapangan, betul nggak untuk sekian puluh orang? Ternyata ada di korupsi sekian orang. Itu mainan LSM. LSM nggak main apa? LSM tarik, mencekek lawan lain kan. Kalau kita kan macam berita, makanya kita gini-gini aja ya kayak orang lain. Kita sumsum kita, yang nampung orang. Makanya hati-hati. Kalau kita mau main sendiri. Jadi teman saya punya media, diserahkan penuh sama saya. Namanya tidak ada di box. Abang menjalankan kerja ini, aku bermain proyek di luar. Memang media nggak kasih uang medianya. Tapi gara-gara media itu jadi sambil proyek. Dan malam dia telepon bang, aku dapat proyek di Siantar, ya di Simalungun 1,2 miliar. Wartawannya media kecil. Tapi karena medianya rutin, sering muncul di Google, membaca gambarnya, kedel juga nih yang kontraktor. Dia nggak ngomong, bang, aku minta anggaran sama bang, aku dari media ini miliar. Orang cek, kok terkait peristiwa kok udah dapat kok, beri membacanya. Apa yang bisa dikerjakan? Aku punya proyek ini. Proyeknya adalah pembuatan menuliskan welcome to Danau Toba sama membuat dermaga apung. 2 proyek itu 1,2 miliar. Halal. Tapi dia bilang namanya nggak masuk di media. Dia pemiliknya. Aku nggak masuk di. Abang yang jalankan. Pokoknya aku dapat proyek, ada abang dapat. Wartawan kita guys. Ini permainan seperti itu. Surya Paloh. Dia punya Metro TV. Metro TV itu udah mau bangkrut. Metro TV-nya yang mau bangkrut. Surya Palohnya mau bangkrut. Makin banyak dia sudah Paloh. Dia masih punya berbenih kalau punya media. Jokowi ini jadikan menteri. Kan gitu Surya Paloh. Karena mau punya gaji mobil pasti jadi ditangkapin menterinya Surya Paloh. Itulah kekuatan media tadi itu. Surya Palohnya medianya udah mau bangkrut. Tapi Surya Palohnya enggak, dia nggak penting. Pokoknya Metro TV nggak ngerti itu alat aku untuk mencari duit. Nah itulah dead news tadi. Ya, kalau ada berita yang kira-kira janggal bisa kita dalami. Investigasi news. Nah ini berita investigasi ini susah berita investigasi. Berita investigasi
investigasi ini memerlukan pemikiran yang tajam, kemudian kita punya data yang lengkap, dan kita ngerti persoalan ini. Saya pernah melakukan ini, investigasi ini, resikonya adalah ban mobil saya dua-dua dicucuk, dibocorin, dilawan juga. Jadi ada TKI dipulangkan dari Malaysia ke Belawan. Saya lihat habis pulang ada bus yang nampung. Ayo, masuk ke bus. Orang yang sudah tersiksa, nggak punya duit, nggak punya ini, masuk di bus. Sampai di bus, di Kerangkeng, di Medan, dimasuk ke asrama, ya kan, dikasih makan sudah sehat, diurus paspornya, dikirim lagi ke Malaysia. Luar biasa kan, orang manusia jual manusia. Saya buat beritanya judulnya adalah TKI di Belawan diperjualbelikan. Ada agennya di Belawan, satu orang sekian yang nampung di bus. Nah, manusia memakan manusia. Kalau sekedar lihat kasat mata kan nggak menjadi apa-apa. Turun TKI dari Belawan dimasukkan bus kan akhirnya nggak ada kejadian ini kan. Oh bagus, mungkin dipulangkan ke daerah. Sampai gila TKI itu, Pak. Gila. Betul-betul gila orang dari Timor Leste kok masih berpengalaman. Saya lakukan investigasi. Coba awal pemain. Mobil saya begitu goyang-goyang. Bukan itu, baunya dilepasin. Untung saya nggak kembali. Kalau kembali itu lebar itu. Ya anggotanya. Baunya udah lepas semua. Gila ini. Kan itu kan. Siapa tantang ya kan? Oh. Iya, buat ke Malaysia lagi. Makanya saya sebagian buatnya rumah. Ya, rumahnya kerja di rumah ya kan? ALS ya. Itulah ngeri. Jadi kemudian malam-malam kantor imigrasi buka, mengurus paspor. Kantor imigrasi Belawan, kok malam-malam melayani orang mengurus paspor. Saya mau konfirmasi, nggak ada yang bisa masuk, nggak jebol, nggak bisa masuk. Kecepatan kepala imigrasinya itu walaupun dia kakak-kakak itu rajin sholat. Di samping imigrasi ada sholat. Imamnya ketua imigrasi. Saya pak datang. Saya cari kursi banget. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa salam besar. Pak saya dari analis. Jam kerja imigrasi jam berapa? Sepenting apa sampai 12 jam ini? Saya pegang tangan imigrasi. Nggak cakap, tapi saya dipeluk orang dari belakang, dipiting. Kalau bahasanya Menteri Pertahanan itu dipiting ya kan, dipeluk, dipiting, dibawa keluar. Abang dari mana? Udah dari Malaysia. Ini kami kasar, ini anggota PBB. Ya benar. Udah ini Allah. Ini yang mainan kami, bukan kami. Tapi ujung-ujungnya ini, dan saya nggak mau terima. Karena apa? Kalau saya terima, saya akan setuju dengan eksploitasi manusia tadi itu. Saya setuju dengan orang yang keras. Tapi memang ancaman. Dan saya akhirnya nggak berani ketika mencari. Pemainnya orang Belawan juga, preman-preman. Makanya preman mau ketua PP, ketua itu kenal sama saya. Dan kalau saya ke Belawan salah apa? Salah jalur lintas, nggak pakai helm, nggak ada polisi berani menghentikan saya. Karena belakang saya orang preman-preman itu dia ganggu itu ya. Tapi karena ancaman saya nggak berani buat itu. Dan pembuatan paspor sampai malam. Dan itu mainan wartawan juga, dapat bulanan. Nggak percaya cek dulu ya persamaan. Itu investigasi reporting. Tugas-tugas investigasi itu penuh dengan risiko. Dan ancaman dari orang. Diskotik kalau mau masuk di Belawan saya disiapkan. Tapi untuk ini saya lebih dekat mengucik. Kalau mau cari fasilitas itu Pak, aduh. Nah, makanya kita di dunia wartawan ini sebenarnya enaknya di situ. Kalau kita sudah pegang kasus, apa lu mau? Tapi itu tadi, sampai ada misteri uang, kita masuk. Dia masih baru juga kaya gitu. Tidak mau pakai itu. Diceritakan di mana sudah begitu. Ada orang wartawan kawannya polisi. Setiap malam dia nangkapi bandar narkoba di
diperas 50 juta, 30 polisi 20 juta wartawan satu malam. Itu kerjaannya. Baru 2 tahun dari wartawan punya rumah, punya mobil, punya kebun. Emas bininya waduh. Tapi itu cara cari uang. Saya nggak berani dari resikonya bisa. Resikonya ada kali bahkan. Nah, resikonya gitu. Itu nanti permasalahan ini kenapa kita polisi nggak berani sama kita? Kenapa jaksa kadang segan sama kita? Kenapa polisi ada raja nggak menangkap kita? Karena beranggapan polisi itu kita tuh punya data yang menentukan mereka. Dan kita punya alat untuk menyampaikan informasi. Itu kekuatan itu. Kenapa kita dianggap ya, semua itu takut, segan? Karena kita punya alat dan kita punya data. Dianggap kita punya data. Munir tapi mati diracun karena dia nggak mau disuap dengan mengungkap satu kasus. Nggak mau dia udah matikan pesawat. Wartawan Nias waspada, bangkainya nggak kelihatan. Gara-gara menghantam Bupati Nias. Bangkainya nggak kelihatan. Ngadu dia ke polisi, ngadu dia ke DPRD berkuasa. Tapi bagaimana polisi musuhnya? Sudah minta karena dia keterlibatan. Makanya tidak ada semahal nyawa kita. Saya nggak berani. Baik lebih aman, diam tapi lebih keselamatan kan itu pada awal berita kalau dimasukkan ke sumber anaknya sudah pelan-pelan bagus kita simpan. Itulah berita investigasi itu berita yang mendalam dan penuh dengan risiko. Nah, sekarang kunci buat kerja itu bagaimana membuat judul. Ya, buat judul itu sih nggak susah lah. Sesuai dengan isi berita kita buat judul, tapi judul itu jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Jangan kayak si ketiga Halelia judulnya. Ya, contohnya judul kayak Kompas lah. Kita belajar dengan dunia besar. Kenapa Kompas pendek-pendek buat judulnya? Karena mudah dipahami dan langsung mengena kepada sasaran. Kompas bagi media itu analisa data. Kenapa yang judulnya? Paling maksimal 8 kata. Maksimal 8. Ya saya kira ini mungkin sangat detail, sangat detail kali tadi bagaimana buat liftnya itu kalangan yang berusia itu muntah banget. Ini untuk belajar-belajar yang masih anak-anak muda jadi kan banyak istilah asing ya kan. Bagaimana membuat lead berita, lead question, lead continue lead, combine lead, no lead, compress lead. Jadi pahami itu. Tapi saya sudah sampaikan itulah inti pembuatan berita tadi. Melalui bahasa adalah itulah kunci utama dalam kita menjadikan kalau kita sudah bisa menjawab 5 pertama itulah berita yang benar, berita yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang. Saya kira ini pengantar kita bisa diskusi, tanya jawab seputar berita atau apapun yang kita diskusikan. Terima kasih Pak Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cerita pengalaman dulu ini ya, nanti baru ke persoalan. Saya punya pengalaman seorang sopir truk CPO. Ya, truk CPO itu diberhentikan dengan tidak hormat karena dia ketahuan truknya kencing. Pengertian kencing bagaimana? Berhenti di gudang ilegal dan dibayar berapa komputernya. Ya, aku ada. Nah, ketika itu dia mengadu ke wartawan. Jadi saya kami itu punya wadah namanya Ikatan Wartawan Industri Medan, KIM kawasan namanya IWAKIM. Si supir ngadu ke kami, bang kami diberhentikan gara-gara yang persoalan. Ini surat pemberhentian. Nah, saya buat berita tertulis pakai mesin ketik pada masa itu belum pakai internet ya. Saya ketik, kemudian saya kosongkan kalimat konfirmasi. Nah, saya bawa berita yang belum jadi itu menemui perusahaan yang masuk. Di KIM itu banyak perusahaan asing
yang bukan susah untuk menembusnya. Saya cuma sapa, Pak, saya ingin konfirmasi persoalan ini. Bentar Pak, sapanya masuk ke dalam. Keluar lagi, Pak, mohon maaf, manajer kami nggak ada. Dan manajer kami lagi bukan. Oke kalau begitu. Ini ada berita. Silakan baca. Jawab bawahnya. Siapa yang berkenan menjawab silakan baca. Dibawa ke dalam. Saya mau bertanya nih, supporter itu diberhentikan karena ini. Ya, humas perusahaan PT ini titik-titik itu kan mereka sudah jawab, terserah. Suruh tulis tangan atau apa bagaimana terserah. Ini suruh isi konfirmasi saya. Dibawa ke dalam yang saya kerja dari itu. Siapa keluar, Pak? Bapak dipersilakan masuk. Diterima saya konfirmasi. Terima memang. Dijawab karena dia melanggar peraturan perusahaan. Benar kan? Dia bilang ada perjanjian kerja begini. Tapi ada satu kesalahan perusahaan. Seharusnya dia bayar 3 bulan gaji, hanya dibayar 1 bulan gaji. Karena kan di PHK kan beda dengan bulan gaji. Jadi dia tulis, Bu ini harusnya ini perempuan. Harusnya kan hak supir itu kan 3 bulan. Kenapa diberi 1 bulan? Kontrak kerja kan 3 bulan. Kenapa 1 bulan? Oh itu sudah merupakan kebijakan perusahaan. Nah, saya nggak ngotot. Itu jawabannya. Saya buat beritanya sesuai dengan apa yang dari dua belah pihak supir dan pihak perusahaan. Tayanglah berita ini. Si personalia menelpon saya. Karena kan dia minta nomor, jadi saya kasih kartu nama saya, ada nomor telepon. Nangis, Pak. Berkat berita itu saya hari ini pecat. Bapak telah membunuh anak-anak saya karena saya tidak punya perasaan. Satu sisi kita kan membela kebenaran, sisi yang lain ada orang yang merasa dia dirugikan karena berita itu. Beritanya benar, tidak ada salah. Tapi yang saya lakukan bagaimana cara mendapatkan konfirmasi itu, dan itu menjadi sebuah berita. Dan itu tadi lagi-lagi Pak, saya tidak akan mau disuap kalau itu persoalan orang lain. Ada orang yang dirugikan dalam itu. Tapi kalau beritanya enak sama enak, dia senang orang senang, saya terima. Pembelian itu bukan saya munafik. Tapi kalau persoalannya karena orang yang dizolimi gara-gara itu yang bisa naik, itu saya tidak mau terima. Saya ditawarkan juga dengan teman-teman, udah lah, nggak usah kita karena pakai nonton, nggak mau saya. Nah efeknya itu diberhentikanlah personalnya. Dan saya merasa berdosa, tapi ya juga saya kan membantu orang. Kenapa diberhentikan? Ini perusahaan asing. Perusahaan asing itu tidak boleh tayang di media, karena dia akan rusak namanya di republik ini. Tidak sanggup menangani dengan tenaga kerja. Nah, yang saya ceritakan adalah bagaimana proses saya mendapatkan konfirmasi dengan cara tertulis. Persoalan limbah, ya kan IPAL ya. Nah, limbah ini kan ada orang yang dirugikan dan bukan satu orang yang dirugikan. Itu banyak yang dirugikan. Dikatakan aja kita masyarakat resah dengan IPAL ini. Kalau tidak ada konfirmasi itu tidak salah. Karena yang kita bantai kan bukan person. Kecuali kepala puskesmas buang-buang limbah sembarangan itu harus konfirmasi. Karena personnya kepala puskesmas yang kita beritakan itu harus konfirmasi. Tapi kalau persoalan yang sudah mengganggu kepentingan umum tanpa konfirmasi bisa. Tapi kita tidak ada. Di Kim, ya kan, ribuan masyarakat apa nama desa saya itu ya terinfeksi karena polusi udara. Kita nggak ada konfirmasi satu perusahaan itu tidak, tapi yang berdasarkan masyarakat itu kita berikan. Masyarakat Kim resah dengan limbah yang dibuang sembarangan. Nggak perlu konfirmasi dengan perusahaan, tapi masyarakat yang merasakan itu dan kita berikan. Nah, besoknya, ya otomatis pihak Kim itu memperbaiki fasilitas limbah itu. Kalau bocor limbah, kalau nggak ada konfirmasi, kan sudah ada orang yang dirugikan. Mainkan aja tanpa konfirmasi. Kalau kita sendiri yang terapa tadi ini, ya warga, bapak kan punya anak dan istri. Warga lingkungan ini, seorang warga, walaupun satu orang, tapi karena keperbuatan orang lain dia merasa dirugikan. Buat aja kita dapat, apa perlu konfirmasi. Setelah tayang dia terserah dia mau membuat jawaban.
Kemarin ada baru-baru ini, rektor UIN dilaporkan oleh dosennya ke Polda karena tidak dibayar uang remunerasi selama 10 bulan. Kan gitu kan, dilaporkan ke Polda sebagai tindak pidana korupsi. Saya konfirmasi ke rektor UIN. Dibilang, Pak, saya baru 2 bulan menjabat sebagai rektor. Yang dilaporkan 10 bulan. Berarti bukan masa saya sebagai jabat saat dia tidak terima remunerasi itu. Kan gitu kan? Kan dapat konfirmasinya kan? Nah, karena personnya yang dihantam, rektornya yang diadukan gitu. Makanya saya harus konfirmasi ke rektor. Saya ketemu rektor. Bu rektor, ini ada aduan dari Polda, ibu dilaporkan. Juga baca Pak, berapa bulan dia merasa 10 bulan. Pak, saya baru 2 bulan dilantik sebagai rektor. Berarti bukan masa saya, dia tidak mendapatkan anggaran itu. Itu konfirmasi karena orangnya, personnya. Tapi ada media tanpa konfirmasi, diberitakan. Nah besoknya rektor membuat klarifikasi, nah itu dia. Dia buat klarifikasi sendiri. Ada. Dia buat klarifikasi, dia klarifikasi ditanyakan. Nah di klarifikasi rektor itu dia menunjukkan data bahwa di Poland ini dosen yang bersangkutan memang benar uang 10 bulan belum bayar, tapi itu pada masa jabatan rektor sebelumnya dikarenakan ada ini. Tidak, dia yang mendudukan. Itu sistemnya. Itu loh, ya. Jadi kalau merasa keberatan, baca aja loh. Kalau dia masyarakat banyak. Tapi kalau nanti tim mereka kita naikkan enggaknya, karena kita kan berita selalu kan ke WA gitu. Di apalah disaring. Tapi harus buat itu bilang, jangan capek-capek di produk coba ya. Kalau bisa jangan rektor atau enggak. Tinggal enggak gini Pak. Seharusnya kalau kita beritakan ke WA Group maunya supaya versinya lebih mantap lagi, dibuatlah baik pemerintah ataupun redaksi ataupun yang untuk menulis berita dirombak baru nanti kirim kembali seperti ini. Jadi versi tersebut sudah makin lancar. Kita nggak tahu macam mana kan, dibuat dia berita itu diolah sedikit kirim ke berita ini ini belum pernah. Ya memang itu yang saya hadapi Pak. Iya seharusnya seperti itu. Ada wartawan Aceh, hanya satu orang di Aceh. Mutar-mutar radio, apa maksudnya? Jadi maksudnya ini, maksudnya wartawan nggak dimengerti oleh redaktur. Sampai 3 kali galau kepala nggak ngerti. Mau buang udah capek dibuat berita, mau naikkan dari mana caranya, mau perbaikannya. Kadang-kadang ada begitu. Tapi kalau salah-salah sedikit hanya meluruskan, itu mungkin masih lancar lah. Tapi makan waktu. Ya, ada sih 1 berita 1,5 jam saya gini ya. Kenapa? Saya bolak-balik karena ini tiba-tiba di bawah. Nah itu Pak, karena kita kan di sini sudah mempelajari sesegera mungkin. Jadi dalam hal itu kita kan dengan semangat menggebu-gebu data lengkap. Penyusunan mungkin tidak tepat. Itu yang kami minta sama Kapolres. Lain kali ini Pak, yang saya katakan pakai rumus ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Cari media yang lain yang hampir sama bertekan soal itu. Bagaimana dia mengutarakan dengan berita itu. Jadi kadang-kadang gini Pak, mohon maaf, saya kan sudah lama di berhubungan dengan wartawan. Apalagi wartawannya ya tua-tuanya lebih dari bapak lah, udah pensiunan PNS menjadi wartawan. Tapi muncul dia menjadi wartawan. Ngirim foto, apa dia? Nah, inilah korbannya. Hanya itu ngirim fotonya. Orang itu kelihatan mati banyak, inilah korbannya. Enggak sebutkan, inilah korban kecelakaan yang terjadi. Karena saya juga dalam ini jam sekian namanya sekolah. Tapi kita mengerti, nanti isi beritanya dari sekolah ini alenia yang dikirim tinggal alenia. Karena merepetnya yang ada. Merepetnya bahasa wartawan, jadi bukan bahasa orang. Makanya saya katakan, buatlah berita itu sebanyak-banyak mungkin narasumber. Orang yang ngomong bukan repetan kita. Semakin banyak narasumber, berita itu semakin kuat. Video ini, puskesmas ini menciptakan lingkungan. Jangan hanya satu narasumber, cari narasumber sebanyak-banyak. Sampai pengamat lingkungan, berita itu semakin kuat dan semakin bagus. Dan repetan kita nggak masuk, yang repetan orang lain yang masuk. Lebih gampang. Nah, kadang-kadang redaktur ini pentingnya, merepetnya wartawan yang mau diedit, nggak dapat dia. Ya repetnya wartawan kan, menurut narasumber yang banyak dipercaya, begitu menurut narasumber, siapa narasumber dalam satu berita itu tidak ada satu orang pun yang berkomentar. Itu saya buang kalau betul begitu. Ini repetan wartawan. Tapi kalau menurut kepala lingkungan, menurut warga benar bahwa rumahnya saya mari lingkungan ini
dia merasa yang dirasakan adalah airnya menjadi bau dan macam. Tetangga yang lain menyebutkan ini. Kepala lingkungan membantah kalau itu tidak apa. Di berita itu ada kontradiktif, wajar nggak masalah. Camat mengatakan bahwa Puskesmas itu sudah memenuhi undang-undang untuk IPA. Nggak masalah. Di berita itu ada saling membantah, nggak masalah. Kami makin kuat, tinggal membaca untuk menilai. Nah, itu kita mau membenturkan pendapat yang berbeda di dalam satu kita. Nggak masalah. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu lebih menarik bukan? Dan kita dianggap seimbang. Sama kayak kemarin waktu Cak Imin ke Surabaya, itu kan dari jembatan ya, masanya kan banyak. Gitu. Ada media yang lain yang judulnya begini. Ribuan masyarakat yang hadir ke acara Cak Imin hanya mengharapkan kupon umroh. Beritanya disebutkan salah seorang ini tidak mengenal Cak Imin dan tidak mendukung Cak Imin, dia hanya datang ingin menunjukkan umroh. Di komentar lain, saya memang mendukung Cak Imin begini. Ada kontradiktif. Di berita itu saling berlawanan antara narasumber, nggak masalah. Itu menguatkan kita. Coba Bapak ulangi lagi cara buat beritanya itu tentang limbah tadi. Yang pertama adalah persoalannya. Persoalannya itu apa? Persoalannya adalah limbah bocor. Siapanya itu adalah siapa yang punya limbah tadi itu? Puskesmas ini. Di mana letaknya? Kemudian bagaimana? Nah, akibat ipal bocor itu masyarakat merasa resah. Masyarakatnya. Nah, setelah kalimat masyarakat resah, konfirmasi masyarakat. Salah seorang warga yang bernama ini mengaku dia terganggu dengan limbah itu. Warga lainnya, narasumber kedua, juga mengaku bahwa ipal itu sangat meresahkan masyarakat. Kepala lingkungan konfirmasi mengaku dia tidak mengetahui kalau ada limbah itu. Enggak masalah, masuk. Lari ke lurah, kepala lurah juga mengaku tidak tahu. Camat mengaku bahwa Puskesmas itu telah memenuhi standar organisasi operasional dan ipalnya adalah legal. Tidak masalah. Lempar ke publik. Masyarakat resah dengan ipal Puskesmas dan sebagainya. Itu judulnya. Lempar ke publik. Nah, silakan masyarakat yang menggoreng itu. Kalau dibaca, dia merasa ini kan dia merasa risih, merasa ingin klarifikasi atau ingin memperbaiki ipalnya. Nah, itu cara untuk mengaitkan berita-berita yang mudah-mudahan redaktornya nggak pening. Rasanya begini, siapa yang ngomong ini? Aduh, sampai tak kaki redaktornya. Yang pertama kali. Yang pertama kali. Karena nggak semua redaktor itu tahu. Contoh tulisan biron aja, tulis biron. Redaktor nggak tahu kalau tulisan itu harus biron. Karena lain yang diucapkan, lain yang ditulis. Kalau redaktor kan nggak ngerti. Kalau ditulis wartawan biron yang tulisan biron, redaktor percaya itu tulisan yang benar. Karena yang tahu kan wartawan. Padahal yang benar kan biron, gitu kan? Kan itu. Lok Somawi, bukan Lok Somawi saja, Loek Somawi. Karena pakai loek kan, lauk atau apa? Beda yang diucapkan dengan yang ditulis. Itu yang ngerti wartawannya, bukan redakturnya. Jadi jangan paksakan redaktur harus paham dengan wartawannya itu maksudnya. Jangan dibalik. Aku nggak ngerti, pokoknya aku kirim redaktur jadi kan saya alami bertahun-tahun ya begitu. Sampai merajuk lagi, merajuk wartawannya. Gak kirim-kirim kita. Klaim. Orang kembali, orang apa? Orang Singapura, orang Singapura posisi. Pak, kenapa nggak kirim kita? Aduh, kenapa? Agak pusing kepala aku nih. Naik tensi Pak, kurang masuk. Kenapa tensi Pak? Kalau bisa sudah ke dokter sudah periksa, maka dokter sudah periksa. Tapi mungkin gini loh, karena kita tak tayang-tayang. Ucok sudah diterima Pak. Tapi tak tayang, ajak aku tak berani keluar rumah. Itu persoalannya. Kenapa nggak tayang? Polling juga punya. Nah, ini dilema. Jadi makanya bangga ini punya niat baik. Yuk kita belajar. Ini berbentar loh. Tapi jangan sekedar. Gak mungkin kita sekali melatih Bapak Bandi, gak mungkin. Mustahil. Harus kita latih. Makanya tadi saya katakan pakai sistem materi. Amati diri juga. Belajar. Cari istilah bagaimana menghubungkan kata ini dengan kata ini. Ada kan kata-kata ada berlebihan.
di dalam berita yang tidak boleh dimasuk kata-kata apa, kan itu kan. Nah, jadi ini sebuah proses, proses untuk menghasilkan tulisan yang baik. Gak pun baik tapi mengerti lah. Artinya setidaknya orang paham dengan apa yang kita sampaikan. Bukan semakin bingung. Itu Pak. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan Pak, kebanyakan kita di lapangan itu ketika membuat berita hantaman itu tidak direspon media kita itu, hantaman itu tidak ditindaklanjuti lagi gitu. Itu kita harus gimana tentang berita itu yang menghantam, Tidak ada respon orang lain. tidak direspon sama instansi yang terkait, harus terjun ke situ untuk menindaklanjuti lah berita kita itu tadi. Misalnya ini kan kepala dinas misalnya kan, itu kan udah jelas dia menyalahi hukum gitu Pak. Tapi pihak hukum tidak menindaklanjuti berita kita itu harus kemana kita? Itu Pak. Ya langsung aja ya. Kalau ada tanya biar nggak hilang ya. Ibaratnya dicubit lah, tak tahu dia boleh dicubit gitu. Nah, karena mungkin yang pertama data yang kita itu nggak kenal. Artinya bahasa dan komunikasi itu dia malah ketawa, kan salah ini, nggak begini, gitu. Dan dia nggak merasa salah. Jadi ya biar aja sih. Tapi kalau dia mengena, pasti dia kelimpungan. Ya kelimpungan. Bahkan ada strategi satu media, ini dia nakal. Ya kan? Waktu itu kaitan dengan Bupati Langkat. Ceritakan lagu juga. Kemudian di ending kitanya dibuat begini. Kita nantikan penerbitan berikutnya kasus selingkuh Bupati kasus selingkuh ya kan calon kepala daerah di Sumatera Utara yang ditayangkan besok, tunggu besok. Ini permainan. Yang merasa bersalah ini datang ke kantornya, tolonglah jangan terbitkan. Oh nggak bisa Pak, udah dicetak. Berapa kau cetak? 10.000 kali berapa? UPR 10.000 itu kau usah cetak. Memang besoknya nggak ada cetak koran, nggak ada cetak koran. Ini perusahaan yang salah, yang salah. Dan ada wartawannya sampai menjadi DPO polisi karena dia berani memasang foto satu kepala daerah itu dengan ilustrasi gambar derajatnya penjara sang kepala daerah. Yang lawannya bupati, sang kepala daerah keberatan, dia gugat mengadukan ke polisi pencemaran nama baik dan terbukti unsur pencemaran nama baik. Wartawan itu terbitkan surat daftar pencarian orang. Ini orang kampung kolam Pak. Kalau dia Pemda di sana. Dan ini mainan pimpinan umum, bukan mainan Pemda. Makanya ya, polisi kan paham kalau dia berperkara dengan wartawan kan ribet ini, kan ribet. Tahu nggak ditangkap sampai sekarang juga. Tapi persoalannya kan sampaikan berita itu mengena dan orang merasa tercubit. Tapi pada akhirnya memang salah, ya lebih apa namanya? Terbalik faktanya yang dipenjarakan karena dia salah hantam, salah pasang foto, padahal dia tidak tersangka korupsi, tidak tersangka aset pidana, tapi sudah digambarkan dia masuk penjara. Itu salah satu kasus, salah satu contoh. Nah, kalau saya buat berita, dia nggak kena nampaknya, di ujungnya dia kena cubit, karena dengan bahasa dan data yang fakta. Dan saya Pak, kalau setiap membuat berita hantaman dan itu direspon. Ya, responnya ingin ketemu atau ingin klarifikasi dan itu berulang kali. Ada wartawan saya buat berita tentang kepala dinas yang tidak pernah masuk kantor. Itu judul. Karena rumahnya di Medan, dinasnya bisa masuk. Buat bertanya wartawan tentang masa itu karena nggak pernah ketemu dia, nggak pernah lihat. Kepala dinas ini tidak pernah masuk kantor. Itu beritanya. Dia keberatan. Datang ke kantor Medan, jumpai saya. Saya hanya menyampaikan dua opsi. Pertama, Bapak sampaikan klarifikasi kalau berita itu salah.
kalau itu salah. Yang kedua, saya tidak akan memuat berita tanpa klarifikasi. Dan dia nggak mau klarifikasi karena berita itu benar. Tapi dia ngotot dia yang benar. Itu benar. Ya, Bapak benar nggak pernah masuk kantor benar. Ya udah, salah saja kemana? Tapi gini, pertimbangan baik nggak dapat. Faktanya ada. Tapi saya kasih solusi. Bapak jumpai wartawannya. Wartawan ini nggak mau. Bapak lulus saja dia. Saya tidak pernah masuk kantor setahun saja. Nah, itu salah satu. Menghantam tapi kena gitu. Memang fakta. Dia langsung merasain kan, sampai dibawa marga. Dia satu marga sama saya. Begini kenapa dia tega loh? Ini kan persoalan pekerjaan. Kalau dia menghantamnya kena, pasti dia merasa. Tapi kalau menghantamnya nggak kena, nggak merasa, ya udah dicuekin aja. Langkah kita apa? Nggak bisa, ya udah perbaiki kita cari yang lain. Mungkin kurang tajam mengasah pisaunya kan. Tulisannya itu kurang tajam. Datanya kurang akurat. Tapi kalau udah main data yang akurat, tajam pemberitaannya, nggak akan mungkin Pak. Berita abal-abal pun akan dia akan kiarap itu. Apalagi online. Sekali klik sudah seluruh dunia yang berbuka. Banyak Pak yang tersumpur-sumpur gara-gara berita. Kan gitu kan? Contoh, anaknya yang salah, jabatan bapaknya juga salah. Bapaknya nggak dihantam, anaknya yang salah, bapaknya yang pecah. Berapa kasus itu? Karena kena datanya dan diviralkan di media sosial, selesai. Itulah contoh-contoh berita yang menghantam sesuai fakta. Gak ada ampun, gak ada ampun. Nah, itu mungkin kurang tajam aja, datanya kurang. Nah, itu perlu Cari lagi ya, cari lagi datanya atau suruh orang lain baca, paham nggak dengan berita kita itu? Coba kalau suruh nilai saja. kata-kata dan datanya yang kita. Coba baca dulu beritaku ini, cocok nggak? Orang lain ini. Nah, kalau, ini mantap ini. Nah, itu berarti betul loh, betul. Tapi habis baca, nggak ngerti aku. Nah, itu berarti belum kenal. Oke. Satu lagi Pak, tentang ketika kita menghantam tapi namanya dia langsung kita sebutkan tanpa inisial, itu dia tidak terima dan dia mengadu ke kepolisian. Itu gimana? Itu salah memang yang kita beritakan langsung kita catat nama aslinya atau gimana itu? Ada istilah praduga tak bersalah dan kode etik jurnalistik. Dan pengadilan juga ada istilah praduga tidak bersalah sebelum divonis pengadilan berhukuman tetap. Kalau dia menyangkut asusila, wajib inisial. Kalau yang bisa menyebarkan nama baik dia dan keluarga. Kalau berita itu bukan hanya melindungi dia, tapi juga melindungi keluarga dan anak-anaknya. Kalau judi dia Pak? Mau judi, korupsi, itu diinisialkan sebelum ada ketetapan dari pengadilan. Yang kedua, menyangkut pemberitaan anak di bawah umur. Ya, kalau dalam undang-undang PPA itu 18 tahun baru dikatakan dewasa. Kalau belum 18 tahun, itu tidak boleh menyebut nama dan alamat. Yang jelas, contoh, dia diperkosa oleh oleh saudara kandungnya. Si korban, karena saudara kandung juga, si korban dan pelaku tidak boleh disebutkan namanya. Kalau dia menyangkut hubungan darah, harus inisial. Alamatnya cukup sebutkan kecamatan, tidak boleh menyebut lingkungan desa dan kelurahan. Kalau menurut asusila di bawah umur. Kemudian kalau dia sekolah tidak boleh disebutkan nama sekolahnya. Cukup salah satu siswa di sekolahan, tidak boleh disebutkan SDN 0, tidak boleh. Itu tujuannya adalah melindungi hak dia sebagai anak, melindungi traumatik dia ketika dia dewasa. Itu undang-undang PPA. Jadi inisial itu diberlakukan bagi orang yang terduga dugaan pidana, ya terduga nama baik, pencemaran nama baik, itu kita hindari. Karena apa? Tidak ada pentingnya sama kita menyebutkan nama asli. Pentingnya sama orang adalah bagaimana si berita itu dan bagaimana polisi bisa menindaklanjuti isi dari berita itu. Biarlah polisi yang mencari inisialnya itu siapa. Bukan kita mencari karena polisi lebih pintar pada dunia. Itu undang-undang dan itu peraturan Pak Kode Etik. Di Kode Etik nggak boleh.
Tapi kalau dia menyangkut yang bisa merugikan orang banyak, salah satunya korupsi, ada salah satu pendapat boleh menyebut namanya. Coba lihat kasus korupsi, tidak ada orang yang kalian menyebutkan namanya. Ya kan, sekarang Menteri Pertanian tersangka korupsi, sebutkan namanya. Boleh. Karena dia pejabat pabrik dan merugikan orang banyak. Korupsi. Tapi tidak boleh menyebut anaknya dikait-kaitkan. Anak seorang menteri sekolah dan juga boleh bapaknya korupsi. Kenapa anak itu tidak boleh? Cukuplah orang tua. Tidak boleh menyebutkan anaknya, sekolahnya, istrinya siapa, tidak boleh. Itu aturan di kode etik ada jelas. Tidak. Jadi alhamdulillah materi pendidikan latihan jurnalistik dari Pos telah disampaikan oleh Bapak Sugiarno selaku Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi terserah minimal nggak 100%, 50%, nggak 50%, 30%, tapi ada yang ketangkap, jangan blong Pak ya. Jadi walaupun ya macam Pak Januar, walaupun tadi dibilang Pak Sugiarno tadi keluar, tapi semangatnya untuk belajar tadi, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita ya, walaupun di sini baik internal manajemen Pos, mudah-mudahan ini menjadi timuk yang kuat nanti berikutnya, dan insya Allah nanti kita akan buat kelas-kelas berikutnya. Jika nanti udah paham kita panggil lagi Pak Sugiarno untuk memberikan materi yang lebih apalagi lebih tajam, lebih mantap lagi cara tulis beritanya. Mungkin itu saja dari saya selaku panitia ataupun pelaksana kegiatan kita jurnalistik ini. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala diberkahi Allah Subhanahu wa taala kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama Pak Sugiarno.